diperlukan untuk pendaftaran UKP 3G biasanya, mulai tahun ini di PPG bagi guru tertentu, gelombang 1 dan seterusnya, tidak membutuhkan surat keterangan. Artinya Bapak Ibu bisa mendaftar mulai hari ini setelah pengarahan ini di PMM-nya masing-masing dengan syarat Bapak Ibu harus menyelesaikan 3 modul itu sehingga laman untuk pendaftaran UKP 3G bisa diakses. Jika tidak bisa diakses, mohon Bapak Ibu kembali ke awal, memeriksa kembali 3 modul yang harus dipelajari itu apakah sudah lengkap atau belum. Gitu ya. Nah, untuk selanjutnya Bapak Ibu, yaitu tanggal 11 sampai 15 September itu akan submit dokumen UKP 3G. Yang mana secara nggak langsung submit ini terkait dengan UKIN. Ya, ya. Ini saya jelaskan hanya UKIN saja. Saya tidak menjelaskan terkait dengan PCK dan sebagainya karena ada tim tersendiri Bapak Ibu. Nah, UKIN-nya Bapak Ibu secara nggak langsung adalah mengunggah 2 dokumen. Dokumen apa? Dokumen perangkat pembelajaran. Yang kedua, dokumen video praktek pembelajaran dari perangkat pembelajaran yang Bapak Ibu kembangkan. Saya bahas terkait dengan perangkat pembelajaran, Bapak Ibu secara tidak langsung, ya, secara tidak langsung, Bapak Ibu memilih apakah Bapak Ibu mengembangkan perangkat pembelajaran itu menggunakan kurikulum Merdeka atau kurikulum 13. Intinya, perangkat yang dikembangkan harus lengkap. Ya. Ada rencana pelaksanaan pembelajaran untuk Kurtilas, RPP, itu dilengkapi dengan LKPD, ditulis. Dilengkapi dengan bahan ajar. Dilengkapi dengan media pembelajaran. Dilengkapi dengan lembar evaluasi. Gitu ya. Dan itu semua filenya dijadikan satu file. Jadi RPP, setelah RPP, LKPD, setelah LKPD, bahan ajar, yang ketiga urutannya, yang keempat adalah media pembelajaran, yang kelima lembar evaluasi sesuai dengan tujuan pembelajaran yang dipilih oleh Bapak Ibu. Kalau Kurtilas, Pak, kalau Kurmer, berarti ya modul ajar, LKPD, bahan ajar, ya. Yang ketiga, yang keempat, media, yang kelima, lembar evaluasi. Sama. Nah, perangkat pembelajaran yang 5 komponen itu dijadikan satu file. Gitu, nggih. Nah, Pak, untuk perangkat pembelajaran ini boleh enggak saya kolaborasi dengan teman sejawat, bantu ngetik? Boleh. Ya. Pak, boleh enggak dengan calon menantu saya? Boleh. Pak, boleh enggak dengan anak saya untuk bantu ngetik? Boleh. Dengan siapapun boleh. Yang penting perangkat pembelajaran itu sesuai dengan kondisi Bapak Ibu mengajar di mana. Kemudian yang kedua yang diunggah adalah video pembelajaran. Video pembelajaran ini mohon ditulis. Yang diunggah ada 2 file. File yang pertama yaitu waktunya 2 GB.
2JP itu artinya gini. Saya beri contoh. Kalau TK, 1 JP-nya 30. Berarti 2 JP pembelajaran selama 1 jam. Kalau PGSD 70 karena 1 JP-nya 35. Kalau SMP 80 karena 1 JP-nya 40. Kalau SMA 45 berarti 2 JP 90. Ya, ini. Nah, untuk video ini khusus untuk prodi bimbingan konseling membuat 2. Yang pertama bimbingan klasikal videonya, yang kedua bimbingan individu. Ya, ini untuk BK, khusus BK, buat videonya ada 2. Bimbingan klasikal dan bimbingan individu. Kalau ditarik ke belakang, Pak, berarti perangkat pembelajarannya ada 2 juga, BK. Ya, perangkat pembelajaran untuk bimbingan klasikal dan perangkat pembelajaran untuk bimbingan individu. Gitu ya. Itu file yang pertama yang diunggah, waktunya 2 GB. File yang kedua adalah video yang diedit, menunjukkan kegiatan awal, inti, penutup, dalam waktu kurang lebih 35 sampai 40 menit. Ya, 35 sampai 40 menit. Untuk contoh video, secara nggak langsung, banyak contoh di YouTube untuk ujian UKIN. Mohon diisi ada perkenalan, kemudian pembelajaran awal, inti, penutup. Ya, misalkan perkenalan, dan langsung. Perkenalkan, nama saya Julianto dengan bla 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 bla, peserta PPG bagi guru tertentu gelombang 1 tahun 2024 LPTK Unesa akan memperagakan pembelajaran dengan topik bla 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 bla. Untuk selanjutnya kami mohon bantuan dan saran, atau kami mohon saran untuk perbaikan pembelajaran ke depan pada Bapak Ibu penguji. Baru video pembelajaran awal, kegiatan inti, akhir, selesai. Gitu ya. Pak, saya tidak bisa mengedit video. Bapak Ibu boleh kolaborasi dengan anaknya, dengan menantunya, dengan calon menantu, teman sejawat, dan semuanya. Ya. Kalau dengan teman sejawat, kalau sudah dibantu, mohon jangan lupa temannya ditraktir bakso 1 mangkok, minum es cendol 1 gelas. Itu ya. Dalam mengedit video, mohon jangan sampai lupa diberi keterangan kegiatan awal. Nah, ada videonya di bawahnya itu loh ya, kegiatan awal. Kemudian kegiatan inti, kegiatan akhir. Untuk kegiatan awal, inti, akhir, mohon disesuaikan dengan perangkatnya. Di perangkat itu ada sintaknya, fase-fase, atau langkah-langkah pembelajarannya. Menurut model yang Bapak Ibu pakai. Tinggi. Pak, saya misalkan di RPP dibantu, boleh, boleh. Pak, saya videonya dibantu, boleh, boleh. Pak, saya untuk mengunggah ke linknya webnya di PMM yang untuk UKP 3G dibantu oleh teman dan sebagainya, boleh, boleh. Gitu ya. Oke, bisa dipahami? Insya Allah bisa, gitu ya. Nah, di sini mohon nanti Bapak Ibu yang cakep-cakep, manis-manis, mohon dicek antara video dengan perangkat pembelajarannya, dicek apakah sinkron atau tidak. Ya, langkah-langkah fase-fasenya itu loh, langkah-langkah yang paling besar itu mohon dicek
kalau pada saat mengedit video. Sehingga Bapak Ibu akan lulus dengan selamat dan sentosa sekali langkah lulus nanti. Kami juga akan berterima kasih dan mendoakan Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu terkait dengan mengunggahnya ini adalah linknya, tautannya. Tautannya yang mana Bapak Ibu secara nggak langsung, file-file itu Bapak Ibu unggah di Google Drive, di email menggunakan, ya di Google Drive nggih, menggunakan belajar.id Bapak Ibu masing-masing. Nah, dari Google Drive itu, nanti Bapak Ibu mohon ditautkan linknya. Kalau mentautkan linknya, mohon linknya itu dilakukan pengubahan setting. Ya, settingnya itu anyone. Atau kalau bahasa Indonesianya, semua bisa membuka jika memiliki link ini. Atau nanti diperagakan oleh Pak Agus selaku tim IT kami. Gitu, nggih. Nah, kemudian terakhir, Bapak Ibu di UKIN, ya, tadi kan ada dua berkas ya, yaitu perangkat pembelajaran, video. Yang ketiga adalah laporan studi kasus. Bedanya, Bapak Ibu tidak membuat laporan studi kasus, tetapi itu nantinya dititipkan pada saat Bapak Ibu mengikuti PCK, Pedagogi Content Knowledge, ya, ujian tulis PCK, secara daring berdomisili di rumahnya masing-masing. Bagi yang rumahnya tidak ada WiFi, Bapak Ibu pergilah ke kota. Kalau perlu di kota itu ada kafe disewa boleh. Itu terjadi 2 tahun yang lalu. Jadi pada saat ujian dia ke kota, satu kafe itu disewa selama kurang lebih 2-3 jam. Tidak boleh menerima pembeli gitu ya. Jadi di booking sendiri. Boleh silakan. Atau Bapak Ibu bisa ke kantor Telkom. Ya, Telkom itu bilang saja mau ujian enggak apa-apa. Nah, ini. Nah, nantinya Bapak Ibu seperti yang disampaikan oleh Bu Farida, Bapak Ibu di dalam membuat laporan studi kasus, yang mana laporan studi kasus itu di dalam PPG bagi guru tertentu ini disebut dengan jurnal reflektif. Ya, sehingga Bapak Ibu saya nggak langsung diberikan suatu fenomena permasalahan terkait dengan 3 modul yang Bapak Ibu pelajari, ya, sesuai dengan kondisi masing-masing atau sesuai dengan kondisi materi 3 modul yang Bapak Ibu pelajari, yaitu terkait dengan PPA, prinsip dan pengajaran asesmen gitu ya. Kemudian ada BSE, pembelajaran sosial emosional, ada pembelajaran inklusi, itu yang akan dipakai untuk membuat suatu kasus, yang kasus itunya nantinya Bapak Ibu kerjakan pada saat uji tertulis. Dan waktunya kurang lebih 30 menit yang tadi disampaikan oleh Bu Farida. Dan itu tidak bisa copy paste, misalkan Bapak Ibu mengerjakan, sudah saya tak nulis di Word dulu, tidak boleh, langsung ke sistem. Gitu, nggih. Itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, mohon dicatat betul apa yang kami sampaikan karena kami sayang kepada Bapak Ibu dan kami berusaha mendampingi sebaik-baiknya ke Bapak Ibu. Semoga mahasiswa peserta PPG gelombang 1 ini, baik guru ini, semuanya lulus. Ya. Sehingga tahun depan semua mendapatkan TPP. Kalau dapat TPP, langkah pertama adalah tetangga diajak makan bersama. Ya, jangan sampai langkah pertama adalah pergi ke bank. Jangan ya.